Anakku, Ibu harap kamu dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran matematika pada materi kekongruenan dan kesebangunan, dan masih tetap bersama saya, Ibu Ernike E.J. Gurning. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah kamu memahami syarat dua segitiga kongruen. Syarat dua segitiga kongruen. Nah, syarat dua segitiga kongruen itu adalah yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemarin kita juga sudah mempelajari bangun-bangun yang kongruen ya nak. Jadi hanya bedanya kemarin ada bangun segi 4, segi 5. Kalau sekarang khusus kita bicara segitiga. Nah, di sini ada gambar segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, katanya di sini segitiga ABC dengan segitiga DEF adalah kongruen. Nah, kalau kongruen itu dikatakan di situ tadi syaratnya yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sekarang kita tengok, kita lihat. Nah, sudut-sudutnya. Oke, sisi-sisi dulu. Sisi AB bersesuaian dengan sisi DE. Nah, jadi dengan kata lain AB sama dengan DE. Lalu AC atau CA sama dengan DF atau FD. Maka AC sama panjangnya dengan si DF. Lalu sisi BC sama dengan sisi EF. Itu tentang sisinya ya nak. Berikutnya tentang sudutnya. Sudut A, ini sudut A. Sudut A. Itu kalau satu titik. Kalau tiga huruf, sudut A ini bisa juga dikatakan dengan sudut BAC. Itu dia. Nah, sudut A sama dengan sudut D. Sudut B sama dengan sudut E, sudut C sama dengan sudut F. Itu dia, ini keterangannya nak. Oke, berikutnya. Jika segitiga ABC dan segitiga DEF memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga ADF kongruen. Dinotasikan dengan ini nak. Sama dengan di atasnya ada tanda S terbalik. Ini kongruen ya nak, kongruen. Bukan kongguan, tapi kongruen. Nah, jika segitiga ABC dan segitiga DEF tidak memenuhi syarat, maka segitiga ABC dan segitiga DEF tidak kongruen. Notasinya seperti ini nak, dicoret. Tadi ini kongruen karena sekarang ini dicoret. Dibikin tanda garisnya gini. Nah, ini tidak kongruen. Nah, untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Nah, ini ada yang di sini dikatakan sisi. Ini sama panjang dengan ini. Ini sama panjang dengan ini. Lalu ini sama panjang dengan ini. Kamu perhatikan ya. Kan ini garisnya 1 berarti 1. Ini sama panjang lah itu artinya. Ini 2 berarti sama panjang lah. Ini 3 berarti ini sama panjang gitu dia enak. Nah, kalau udah seperti ini dia ceritanya, maka ini pasti kongruen. Oke? Yang kedua, ada kriteria sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi. Nah, dia kalau seperti ini pun sudah sama, ini sama besarnya ini dengan ini, panjang sisinya sama. Nah, maka dipastikan dua segitiga ini adalah kongruen. Yang ketiga, ada sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut. Nah, itu dia. Seperti ini juga pasti segitiganya kongruen. Berikutnya, sudut sisi. Sudut sisi. Nah, kalau seperti ini juga dia sudah kongruen. Oke, khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan
Satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Sisi miring yang mana? Ini. Sisi miring. Sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Ini siku-siku ya anakku. Nah, jadi kalau seperti ini dia juga pasti kongruen. Oke, kita lihat contoh. Perhatikan gambar di samping. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. ABC ini anak segitigannya ABC. Katanya segitiga EDC. EDC juga kongruen. ABC kongruen dengan DEC. Nah, kayak mana menyelesaikannya? Berdasarkan gambar di atas kita peroleh AC sama dengan EC. AC sama dengan EC. Lihat kan nak tandanya sama ya kan? Tuh, ya. Diketahui ada tanda yang sama. Lalu sudut ACB, sudut ACB. Ini ACB, ini ACB. Ya nak, sudut ACB itu ini. Katanya sama besarnya dengan sudut ECD. ECD, ini ECD. Sama katanya ini dengan ini. Nah, ingat pembelajaran kita yang kemarin kelas 7 kalau nggak salah ya. Nah, yang bertolak belakang. Berikutnya BC sama dengan DC. BC sama dengan DC. Ini sama tandanya karena sama tandanya. Jadi sama besar. Nah, itu dia. Nah, jadi karena sudah ada kriteria yang 3 ini, maka dipastikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Bisa ya anakku ya? Oke, ini berdasarkan kriteria sisi, sudut, dan sisi. Berikutnya, perhatikan gambar di samping ini. Ada segitiga PQS. PQS, ini segitiga PQS. Lihat ya nak, PQS. Dan segitiga RQS. RQS, ini RQS. Katanya di situ adalah kongruen katanya. Dua segi tiga itu. Kita buktikan kayak mana. Nah, PQ sama dengan RQ. PQ sama dengan RQ. Iya, pasti. Ini kan sama tandanya ya karena iya tandanya. Diketahui ada tanda sama panjang. Lalu berikutnya PS. Ini PS sama dengan si RS. Ini juga sama tandanya karena ini sama tandanya kan, ini sama tandanya. Diketahui ada tanda sama panjang. QS pada segitiga PQS, QS pada segitiga PQS, ya kan? Sama dengan QS pada segitiga RQS. Jadi QS-nya berimpit. Nah, berdasarkan ini ada 3 ya kan? 3. Ini pertama, kedua, ketiga. Maka dipastikan segitiga ini PQS dengan segitiga QRS adalah kongruen. Oke, Ibu rasa pasti kamu sudah paham kan nak? Nah, sebagai buktinya kamu sudah paham, kamu kerjakan tugas ini. Nomor 1. Tunjukkan bahwa segitiga PQS dengan segitiga RQS adalah kongruen. Sama seperti tadi contohnya kan nak. Ini PQ sama dengan QR. Apa ya kan? Udah tahu itu kan? Yang pertama. Yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Panjang AB, ini AB sama dengan DE. Ini sama, ada tandanya karena ini sama tandanya. Dan AB sejajar dengan DE. Ingat, sejajar. 2 garis sejajar dipotong oleh garis yang lain. Itu pembelajaran kita kelas 7. Tunjukkan bahwa segitiga ABC dan segitiga EDC, ABC dengan DEC ini, ABC dengan DEC ini adalah kongruen. Nah, kau buktikan 3. Maka bisalah dia terbukti. Oke nak, sampai ketemu lagi dan salam sehat buat kita. Semangat.